Nama lengkap Ahmad Prakosa. Kerjaannya kalau sekarang ya kuliah, ya ngajar, ya nyambi jualan yang di belakang. Kalau awalnya kenapa kok jualan cupang? Pertama hobi. Hobi Iya. ya. Yang kedua sih karena memang akhir-akhir ini kan hewan peliharaan kan baru naik daun. Bisa dilihat janda bolong dan seterusnya kan juga baru naik. Iya, iya. Dan ya karena kenapa cupang? Karena trennya sekarang baru naik. Kalau mulai saya dari Januari Januari awal COVID. 2020. Kalau dulu kan sebenarnya kalau mainan cupang saya udah dari 2018. Jadi awal-awal kuliah itu, awal kuliah S1 itu kan udah jualan. Nah, sekarang sih kalau buat mulainya lagi ya tinggal kontak teman-teman yang kemarin sih. Dan kalau untuk pemasaran sih memang beberapa teman-teman yang lalu masih akrab. Jadi ya ibarat kata cuma ngehidupin lagi marketingnya yang kemarin. Oh, Itu sih. sudah lama, cuman diusahakan baru tahun ini gitu ya. Iya, Jadi udah lama. Sempat vakum sempat gara-gara vakum. skripsi dulu, terus Terus sekarang hidup lagi. Kalau bagi waktunya sih kebetulan karena sekarang baru online ya. Jadi kan semuanya full daring. Dan enaknya sih bisa fleksibel kalau kuliahnya. Dan kebetulan kan kalau pemasaran ikan kan lebih ke online, jadi agak enteng lah, nggak terlalu berat. oh, Pandemi kalau boleh cerita dikit, jadi kemarin itu awal-awal Februari, banyak teman-teman Gojek itu yang kesini. Dia karena Gojek kan waktu awal-awal COVID ini kan benar-benar nol. kehempas ya. Iya. Bisa dikatakan mereka nggak narik sama sekali. Beberapa teman-teman malah jualan cupang. Dan alhamdulillah bisa ngehidupin lah beberapa bulan kemudian. Nah, dari situ sih kalau saya bacanya, oh ternyata usaha yang itu nggak mati gara-gara COVID, salah satunya bagian hobi. Oh, Karena kalau hobi ini kan setiap orang, apalagi sekarang kan orang dikurung di rumah. iya. Banyak anak-anak apalagi anak-anak sekolah yang di rumah, otomatis mereka dalam tanda kutip bahasa sekarang mungkin nyebutnya gabut ya. Gabut. Nah, kalau nggak ada kerjaan ya mereka akhirnya pun ya melihara hewan dan seterusnya. Nah, makanya hobi makin kesini gara-gara COVID makin meningkat. Gara-gara itu orang banyak di rumah dan mau nggak mau dia harus ada kerjaan di rumah. Ya akhirnya melihara hewan-hewan lah. Salah satunya ikan, cupang. Salah satunya cupang. Kalau akhir-akhir ini ikan cupang itu enggak bisa dikategorikan kayak ikan cupang zaman dahulu ya. Oh gitu ya. Yang bisa Ini disebut anak-anak. kalau kita ngomongin ikan cupang zaman dahulu kan yang 5 ribuan, 3 ribuan kan kayak gitu. Nah, sekarang ikan cupang ini malahan mayoritas buyernya saya, pembelinya saya itu dalam tanda kutip orang dewasa, bahkan bapak-bapak. Nah, sedangkan anak-anak kecil tuh malah jarang sama sekali. Karena yang dijual kan beberapa yang di belakang itu 40.000 ke atas. Nah, itu kan kalau bagi anak-anak agak berat ya. Nah, makanya memang sekarang kayaknya cupang ini nggak cuma ikan anak bocah, tapi anak-anak muda bahkan jadi tren. Oh, Kalau saya nembaknya itu adalah pedagang. pedagang. Jadi memang saya modelnya partean. Nah, kalau mungkin pedagang yang lain itu hobi. Iya. Jadi jualnya eceran. Kalau saya bisa sampai 50 ekor, bahkan 100 ekor. Nah, makanya memang pangsa pasar saya segmennya itu lebih ke pedagang. Jadi kalau mau beli cupang, syarat pertama itu harus sehat. Pertama sehat. Yang kedua adalah beli ikan yang proporsi badannya itu bagus. Maksudnya nggak cuma warnanya doang, tapi pertama kali adalah lihat badannya. Ekornya itu rapi atau enggak. Kemudian dia ketika berenang itu stabil atau enggak. Proporsi badan antara ekor, kemudian kepala, dan seterusnya itu enak nggak dilihat. Secara kasar sih orang nggak perlu belajar tentang teori cupang, bisa bilang kok ini cupang bagus, ini jelek. Soalnya kelihatan mana yang bagus, mana yang enggak. Terus sisanya sih kalau soal perawatan gimana ngerawatnya, kayaknya kalau di obrolan ini nggak akan selesai ya. Oh. Tapi singkatnya sih asalkan kita merhatiin ikannya, pasti kita tahu apa masalahnya. Tapi kalau semisal hanya ngejar berapa jumlah dan berapa kerennya itu ikan, sedangkan kita nggak pernah merhatiin, ya insya Allah wafat. Oh. Jadi emang
juga apa namanya kita perlu lihat kondisi secara alami gitu ya Bang. Iya, soalnya kalau semisal ngomongin teori tanpa praktek, Iya. apalagi soal pet itu agak susah. Hambatan sih paling apa ya? Ya netizen yang budiman itulah biasanya. Netizen Ya budiman. kan ya mohon maaf sih kalau orang sekarang kan nyebut wah masa aku kuliah S2 kok dodolan cupang. Oh. Ya, dalam tanda kutip kan kayak gitu. Iya, Ya, iya, saya iya, sih orang-orang kayak gitu ya tak anggap angin lalu aja sih. Lagi pula kan daripada nyinyirin orang dan dia nggak ada benefit ngapain kan. Toh kalau semisal itu jadiin masukan mah alhamdulillah bisa jalan. Terus yang kedua sih ini sih cuaca. Soalnya kan kalau cuaca ngomongin soal ikan itu naik turun. Apalagi masa pancaroba peralihan dari panas ke hujan kayak gini, ikan sering rentan biasanya. Kedepannya kalau untuk saya sendiri sih jujur kalau untuk saya sendiri saya lebih seneng ke hobinya. Jadi kalau untuk fokus saya mainan cupang enggak, karena ya tetap prinsip saya sih saya tetap sekolah dan melanjutin apa yang menjadi apa ya cita-cita saya kan. Tapi kalau untuk cupang sendiri ya sekedar seneng dan sampingan kalau semisal menghasilkan ya kenapa enggak. Oh ya, kalau mau beli bisa main ke IG-nya Cupangscape, Cupang SCAPEE-nya 2. Nanti soal harga bisa di DM. Kalau yang lain bisa mampir aja langsung ke rumah. Jalan Kelurang KM12. Kalau kiat-kiatnya sih yang pertama jangan kebanyakan mimpi. Let's doing aja sih. Jadi kalaupun memang sekiranya ada peluang yang bisa dipakai dan itu kayaknya rasional, jalanin aja. Jalanin aja dan yang kedua juga nggak usah dengerin netizen, nggak usah dengerin orang-orang yang bualan tentang ngapain sih, kok kayak gitu sih, kan sering kan kayak gitu. Nah itu kan yang bikin kita kadang jadi underestimate dengan diri kita sendiri kan, nilai bahwasanya kira-kira bisa survive nggak ya. Nah kalau semisal ngedengerin orang itu insya Allah nggak akan maju. Lagi pula orang kan ngomongin soal kita mereka nggak mikir, ngapain kita juga mikirin mereka. Nah kemudian yang ketiga sih buat apa ya, mungkin kalau nyebutnya anak-anak gamers sih biar epic comeback, kita bisa balas omongan mereka, nggak usah dengerin tapi buktiin kalau semisal usaha dan apa yang kita perjuangin itu ada buah hasilnya. Ya kayak gitu sih. Saya sih cuma satu sih, mandiri itu aja. Yang memang dari saya dari awal saya pengen hidup itu mandiri. Dalam artian mandiri itu nggak cuma finansial ya, tapi juga kehidupan. Nah kemudian juga ini sih kadang kan orang Islam nyebutnya kan ketika semisal kita jadi orang Islam kita harus sederhana atau enggak. Nah tapi kalau saya pribadi sih orang Islam harus kaya. Kenapa harus kaya? Biar dia bisa ngasih ke orang-orang yang itu nggak berpunya. Gimana mungkin Islam ini maju kalau semua orangnya sederhana semua, kan nggak mungkin. Harus ada dong orang-orang kaya yang itu juga dermawan. Nah jadi prinsipnya sih kita nggak apa-apa jadi orang yang berpunya tapi jangan lupa sama orang yang bawah. Nah kalau saya sih lebih ke sana sih. Jadi sekalian kita juga masih belajar, masih muda. Yang kedua kita belajar banyak sebelum kita nanti ya punya kehidupan masing-masing. Dan yang ketiga ya salah satunya ibadah. Itu sih. Ya ingat 2,5% untuk orang yang tidak berpunya lah.